Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, khatib berwasiat terutama kepada pribadi khatib dan kepada hadirin, marilah kita
meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah serta kita jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diberi ujian berat, ada yang diberi ujian sedang, ada juga yang diberi ujian ringan. Namun dalam menghadapi ujian, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, manusia menghadapi ujian dengan hawa nafsu. Biasanya orang yang menghadapi ujian dengan hawa nafsu, dia akan berkeluh kesah, dia akan merasakan kesusahan yang luar biasa, dia akan merasakan putus asa. Bahkan na'udzubillah min dzalik, tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah, dia mengakhiri hidup. Kemudian yang kedua adalah orang yang diuji oleh Allah namun dia menghadapi dengan keimanan. Biasanya orang-orang yang menghadapi ujian dengan keimanan, dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan ketabahan dalam menghadapi ujian. Dan tidak sedikit orang yang imannya tinggi diuji oleh Allah, dia menghadapi dengan penuh kebahagiaan. Belum lama ini ada seorang jurnalis dari Palestina. Jurnalis ini masih muda dan ini merupakan keluarga ahli Quran. Bapaknya hafal Quran, keluarganya hafal Quran, bahkan memiliki semacam lembaga pembelajaran Quran. Seorang pemuda ini dia meliput kejadian-kejadian yang ada di Palestina dan setiap liputannya dia selalu selipkan dengan bertilawah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Satu ketika pemuda ini dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai orang Palestina, tetapi ketika dia bertemu tidak ada kabar. Kemudian dikabarkan ternyata pemuda tadi meninggal dunia, dibunuh oleh orang yang ingin ketemu itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika mendengar kabar putranya meninggal, bapaknya ini yang pertama diucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak biasanya, karena biasanya orang tua yang kehilangan anaknya itu sedihnya bukan main, apalagi ini anak yang soleh. Tetapi bapaknya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengambil satu tetapi Allah memberikan lebih banyak lagi, dan aku yakin putraku ini syahid yang senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki oleh Allah. Itulah contoh orang yang menghadapi ujian yang berat tetapi dia hadapi dengan keimanan yang tinggi sehingga ujian itu justru terasa nikmat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya supaya ketika Allah memberikan ujian kita mampu untuk menjadi orang yang tabah, bahkan menjadi orang yang berbahagia? Kuncinya adalah kita harus mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita harus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Yang pertama, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh perbuatannya, mencontoh kehidupannya, bagaimana Rasulullah bergaul, bagaimana Rasulullah beribadah dan sebagainya. Maka dari itu, bagaimana cara mencontoh Rasulullah? Maka tentu kita harus tahu bagaimana kehidupan Rasulullah. Dengan cara kita kaji, kita banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah, kita belajar kepada para guru bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga kita mampu mencontoh Rasulullah dan Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cintailah Allah lebih dari apapun yang ada di dunia ini.
Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah kita sudah mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada keluarga kita? Sudahkah kita mencintai Allah lebih dari harta yang kita miliki? Sudahkah kita mencintai Allah lebih dari apa yang ada di dunia ini yang kita cintai? Kalau jawabannya sudah, maka Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Terkadang kita menjawab, iya, saya mencintai Allah lebih dari segalanya, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu membuktikannya. Ada contoh kecil, Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab ini sedang asik di kebun kurma miliknya, asik berkebun yang begitu luas kebun kurmanya. Kemudian tiba-tiba para sahabat berjalan melewati kebun Umar bin Khattab ini. Lantas Umar bin Khattab bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian dari mana?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami baru saja melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah, wahai Umar." Kemudian Umar bin Khattab kaget dan kecewa. Ternyata saking asiknya beliau berkebun di kebun kurma sampai tidak mendengar azan dan tidak ikut sholat berjamaah. Maka bentuk kekecewaan Umar bin Khattab dan bentuk kecintaannya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar lalu mengatakan, gara-gara kebun kurma ini, gara-gara aku sibuk sampai aku lalai tidak sholat berjamaah di masjid. Maka dari itu, wahai sahabatku, saksikanlah bahwa kebun kurma ini akan aku jual karena dia menghambat aku untuk beribadah salat berjamaah. Akan aku jual dan hasil penjualannya akan aku infakkan, akan aku sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah contoh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari segalanya. Betapa nilai sholat asar berjamaah itu lebih mahal dibanding dengan kebun kurmanya. Lantas bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, tidak mampu barang sedikit pun untuk beristirahat sejenak pada saat Allah memanggil dengan azan. Allah memanggil kita untuk sholat berjamaah, tetapi kadang-kadang saking sibuknya kita disibukkan dengan dunia, kita tidak mampu untuk mendatangi azan itu. Itu adalah bukti cintanya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kita ingin diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cintailah Allah lebih dari apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang yang disayang oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mampu bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah. Karena Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah beserta orang-orang yang bersabar. Orang yang sabar itu yang seperti apa? Kata seorang mufassir, beliau mengatakan orang yang bersabar adalah orang yang yakin dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ayat ini memang berbicara tentang ibadah. Artinya Allah tidak akan menguji hambanya, Allah tidak akan memberikan beban ibadah hambanya sepanjang kemampuan hambanya itu. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri, maka kita dipersilahkan, diperkenankan untuk sholat duduk. Artinya Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Meskipun ayat ini berbicara tentang ibadah, tetapi ayat ini
bicaranya secara umum. Jadi bisa kita tarik garis kesimpulan, Allah pun jangankan hal-hal yang lain, ibadah pun Allah tidak memberatkan kita, maka tentunya Allah pun tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Yakinlah kepada Allah. Seandainya Allah menguji kita, pasti kita mampu untuk menghadapinya. Itulah orang-orang yang bersabar, ma'asyarul muslimin. Kalau mampu meyakini ayat itu dan kita yakin, benar-benar yakin, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan pada saat Allah menguji kita. Mudah-mudahan kita mampu melakukan 3 hal itu, yaitu mencintai Rasulullah, mencintai Allah, dan mampu bersabar. Niscaya mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, guru-guru kita, dan sahabat-sahabat kita sesama umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yang pasti menyesuaikan supaya tidak berani. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
gitu ya.